Halo. Kita lupakan dulu sejenak. Ya, Ole out, Ole in, Conte out. Ya, kita lupakan dulu Manchester United karena ada yang lebih seru, ada yang lebih menarik. Ya, di hari ini gua ngerekam persis nih jam 3 sore, jam hari Selasa tanggal 26 Oktober. Jadi 3, 4, 5, 6, 7, 4 jam lagi dari sekarang dari gua rekam ini, Timnas Indonesia akan main melawan Australia. Nah, ini kita bahas di ini dulu, lebih seru ya. Nah, gua akan bahas dalam 3 poin ya. Nah, poin pertama itu soal kompetisi ini dulu secara keseluruhan, supaya kita ada gambaran. Kemudian yang kedua, soal persiapan dari segi teknis, dan juga bagaimana kita melakukan serangkaian uji coba, dan terakhir ya trivia lah atau pernak-pernik yang menarik juga untuk gue kulik, dan gue pastikan banyak apa yang gue sampaikan ini nggak akan lo dapet di media-media mainstream lainnya. Nah, kita mulai dari yang pertama, dari kompetisi ini Piala Asia U23 ini ya. Nah, ini menarik ya, karena sebenarnya ini gelaran yang udah dilakukan sejak 2013. Ini Piala Asia U23, dan ini adalah kompetisi tahun kelima atau edisi kelima ya, dan dari 2013, dan Indonesia sejauh ini belum pernah lolos ya ke putaran final ya, walaupun terus selalu mencoba kualifikasi. Nah, Indonesia yang seperti yang lo tahu ini di grup tergabung dengan Australia, dengan Brunei, dan juga dengan China ya. Cuman lo juga mungkin udah tahu 2 tim China dan juga Brunei mengundurkan diri. Nah, ini bisa dilihat dari 2 sisi. Ya, ada yang mengatakan ini menguntungkan kita, ada yang merugikan kita. Ini memang so-so lah. Tapi yang jelas, dengan mundurnya China dan Brunei membuat kita harus menjalani 2 partai do or die ya, melawan Australia hari ini tanggal 26 Oktober, dan juga nanti 4 hari kemudian. Ya, jadi tidak ada kata runner up, terbaik. Yang pasti kita harus melewati Australia. Ya, ini bisa macam-macam. Bisa kita menang 2 leg, kalau memang bisa juga kita menang 1 seri 1, bisa juga menang 1 kalah 1, ya, tapi unggul selisih gol. Ya, jadi intinya kita harus melewati Australia, nggak ada istilah runner up terbaik, gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua soal persiapan. Nah, ini menarik ya. Indonesia, karena kita tahu gini, cuaca di Tajikistan ini sebenarnya kita harusnya main home and away ya, tapi karena kondisi pandemik dan sebagainya akhirnya diputuskanlah oleh AFC untuk main di Tajikistan, tempat netral. Nah, ini tidak mudah ya, karena suhu udara di Tajikistan ini saat ini jam di Tajikistan itu jam 1 siang ya, jadi beda 2 jam, mereka lebih lambat. Ini suhunya siang aja jam 19 derajat ya, 19 derajat Celcius. Jadi kalau nanti pukul 5 sore main 4 jam lagi, ini suhunya tentu akan semakin dingin. Nah, kemarin kalau lu lihat waktu lawan Nepal dan lawan Tajikistan, tuan rumah, pemanasan, ini kelihatan ya, pemainnya pakai jaket tebal, Sintayong juga pakai jaket tebal. Jadi memang udaranya cukup sangat dingin. Dan ini mengapa juga alasannya Sintayong mempersiapkan tim ini lebih cepat datang ke sana, melakukan 2 uji coba untuk aklimatisasi cuaca. Nah, dari skuad yang ada, menurut gue yang memiliki keunggulan adalah 2, ya, yaitu Witan Sulaiman dan juga Bagus Kavi. Karena 2 pemain ini sudah merumput di Eropa. Ya, kita tahu Witan Sulaiman main bersama Lechia Gedang si Polandia, dan Bagus Kavi di Belanda. Ya, Belanda ini tentunya memasuki Oktober ini juga udah dingin ya, udaranya udah ya kurang lebih hampir sama lah macam Tajikistan. Mungkin lebih dingin sedikit ya. Nah, jadi ada keunggulan di sana. 2 pemain ini lebih cepat dalam beradaptasi. Nah, kemudian itu dari 2 pemain. Kita lihat juga, nah ini sedikit menariknya. Ini menariknya adalah Oloris. Ini julukan istilahnya Garuda Mudanya Australia lah. Oloris ini TC-nya di Dubai ya, teman-teman ya. Ini cukup menarik sih, terus terang ya. Trevor Morgan memilih TC di Dubai, yang setahu gua di Dubai ini bulan segini masih panas. Ya, mungkin sepanas Jakarta lah gitu. Tapi agak aneh sih, karena mereka akan bermain di tempat yang lebih dingin, tapi mereka TC-nya di Dubai. Entahlah ya, itu urusan mereka. Ya, kita kembali ke persiapan Indonesia. Nah, sekaligus gue mau bahas hasil 2 pertandingan uji coba, kaitannya juga dengan formasi tim. Nah, Indonesia menjalani 2 uji coba melawan Tajikistan dan juga melawan Nepal.
Nah, dari dua pertandingan ini ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita lihat. Pertama, faktor individu lebih menonjol, ya. Hanis Sagara kita lihat mencetak masing-masing 1 gol di 2 pertandingan tersebut, ya. Tapi gol-golnya kalau lu lihat, ya katakanlah 70% itu banyak aksi individu dari Hanis Sagara. Ya, di pertandingan pertama Indonesia menang 2-1 lewat Hanis Sagara, umpannya Witan Sulaiman dan Bagus Kavi, ya kan. Nah, pertandingan kedua lawan Nepal kita menang 2-0. Hanis Sagara juga golin dan Witan Sulaiman. Jadi jelas ya, ini 2 pemain yang akan menjadi tumpuan bagi Indonesia dan juga Bagus Kavi. Ya, yang menarik adalah kalau menurut gua gini. Jadi Sintayong ini memang ingin memplot pertandingan pertama lawan Tajikistan ini sebagai backbone tim nasional Indonesia. Jadi kalau berkaca dari sini, ini adalah tim terbaik yang mungkin akan menjadi formasi nanti sore atau malam melawan Australia. Ya, jadi penjaga gawangnya Hernando Ari, kemudian juga Hanis Sagara, terus Witan Sulaiman, Bagus Kavi dan lain-lain, M Kanu dan juga Mangkualam ya. Jadi Asnawi Mangkualam, kemudian Pratama Arhan di kiri dan seterusnya. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat formasi yang diturunkan oleh Sintayong ini 4-1-3-2. Ya, jadi satunya itu Kanu ya, Kanu Hilmawan. Ya, Kanu Hilmawan, Helmiawan pemain dari Persis Solo. Kemudian tiganya itu Gunan Sarmandowen, kemudian Witan Sulaiman sama Ramai Rumakiek. Depannya Bagus Kavi sama Hanis Sagara. Belakang 4 back. Nah, yang mau gue bilang adalah gue nggak yakin ini akan menjadi formasi yang akan ditampilkan Sintayong lawan Australia. Ya, apalagi ini pertandingan pertama, ini adalah formasi yang sangat agresif. Ya, Inggris saja bahkan Italia juga sekalipun biasanya pakai double pivot ya. Apalagi ini melawan Australia yang kita harus akui ada setingkat di atas kita. Kalau gue melihat 4 back di belakang ini nggak akan berubah. Nah, kemudian double pivot yang akan lebih ditonjolkan oleh Sintayong. Ya, siapa yang mungkin akan mendampingi M Kanu? Menurut gue adalah kemungkinan besar Rahmat Irianto. Ya, ini back dari Persebaya Surabaya, anak Bejo Sugiantoro. Kemudian tiganya mungkin tetap. Ya, jadi Gunan Sarmandowen di kanan, Witan Sulaiman, Regista, kemudian di kiri ada Ramai Rumakiek. Nah, di depan mungkin Hanis Sagara yang akan menjadi pilihan utama dibandingkan Bagus Kavi. Ya, mungkin ya. Gitu. Tapi kita nggak tahu, tapi itu hanya perkiraan gua menjadi 4-2-3-1 ya, gitu. Jadi lebih bertahan. Nah, kemudian dari persiapan ini gue juga agak sedikit menarik melihat agak sedikit ke belakang ya. Gini, ini adalah DSP. Ini mungkin ya nggak kelihatan lah ya. Ini adalah DSP ketika Indonesia melawan Taiwan di playoff Piala Asia U23 berapa waktu lalu ya. Nah, yang menarik dari rangkaian pertandingan tersebut sampai dengan pemanasan melawan Tajikistan dan Nepal, ini ada 3 pemain yang kelihatannya akan menjadi tumpuan, akan menjadi selalu backbone dari skuad Sintayong. Pertama adalah Hernando Ari. Melawan Taiwan dia memang dicadangin karena memang lebih menonjolkan atau lebih mendorong Muhammad Riyandi sebagai penjaga gawang. Tapi kalau lihat dari 2 pertandingan persahabatan kemarin melawan Nepal dan Tajikistan, Hernando Ari ya 90% akan menjadi penjaga gawang utama lah melawan Australia. Kemudian di kanan Asnawi Mangkualam ini lebih gila lagi. Dia selalu main lawan Taiwan, selalu tim inti, dan kemudian di pertandingan persahabatan kemarin juga sebagai starter. Ya, jadi nggak heran dia juga akan menjadi katalisator dari sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Ya, agresivitasnya juga luar biasa dan ada faktor juga kedekatan emosional ya, karena kita tahu dia main di Korean League ya, League 2 di Ansa Greeners ya. Jadi bisa jadi juga akan ada bonding lah di situ. Jadi nggak heran Asnawi menjadi pilihan utama dari Sintayong. Dan yang ketiga adalah bek kiri kita, yaitu Pratama Arhan. Ya, Pratama Arhan, nah ini menarik ya. Melawan Taiwan yang leg pertama dia nggak main. Yang main Miftah Sani Anwar, ini bek kiri Barito Putra. Dan kemudian di pertandingan kedua dia tampil sebagai starter. Demikian juga di pertandingan persahabatan kemarin lawan Tajikistan dan Nepal dia juga ditampilkan. Jadi ini juga akan menjadi kekuatan kita ya, bek kanan dan bek kiri baik Asnawi maupun juga Pratama Arhan.
eh Itu kemudian dari persiapan ya. Oh ya, soal lapangan juga ini menarik ya, karena lapangannya nanti main di lapangan sintetis ya. Jadi seperti gue juga udah nonton di kanalnya PSSI, Witan Sulaiman dalam wawancara mengatakan agak sedikit ada perbedaan ya lapangan sintetis, tapi memang ini lagi-lagi selain cuaca, mengapa Sintayong datang lebih cepat juga karena ingin beradaptasi dengan lapangan ya. Kemarin waktu main lawan Nepal di Hiroshi Central Stadium ini juga lapangannya kalau lu lihat sintetis ya. Jadi dua pertandingan juga lawan Tajikistan juga. Jadi ini bagian dari adaptasi dengan lapangan nanti yang rencananya akan main namanya di Stadion Pamir di Dushanbe, ibu kota Tajikistan. Ya, gue juga belum pernah ke sana. Tapi yang jelas ini akan menarik ya. Sekali lagi timnas Indonesia akan main menjadi hiburan kita di tengah pandemik seperti ini, dan kita berharap tentu yang terbaik. Nah, kemudian yang ketiga, bagian ketiga, ini dia informasi yang gue bilang mungkin gak akan lo dapatkan di mana-mana. Begini, tahun 2018 kebetulan gue liputan Piala Asia U16. Waktu itu kalau lo ingat di Kuala Lumpur, di Stadion Bukit Jalil, Indonesia kalah dari Australia 3-2. Kalah 3-2. Dan ini menariknya ya, jadi gue kulik data, ternyata dari pertandingan tersebut ada 5 pemain Australia yang saat itu bermain melawan Indonesia, itu dibawa juga oleh Trevor Morgan di pertandingan nanti ya, ada 5. Jadi gue bacain. Pertama, penjaga gawang Adam Pavlecic, kemudian backnya ada 2, yaitu Jordan Courtney Perkins, dan ini main di Liga Polandia, dan juga Jordan Bos. Nah, terus yang berikutnya gelandang Luke Duzel, ya ini juga waktu itu main lawan Indonesia tahun 2018 di U16 ya. Waktu itu kita dilatihnya Fakhri Husaini. Kemudian Noah Botic. Jadi ada 5 ya. Ada 5 pemain yang alumni U16 2018 waktu menghadapi Indonesia. Menariknya atau kontradiktifnya, dari tim Indonesia yang tersisa hanya 2, yaitu Bagus Kavi dan Hernando Ari. Nah, ini mungkin sedikit trivia aja, bahwasannya kita lihat dari data ini data primer yang gue cari sendiri, menunjukkan bahwa ya harus diakui silabus pembinaan berjenjang di Australia ini lebih jalan. Ya, kita lihat dari U16 ke U yang lainnya sampai U23 ini pemain-pemainnya masih banyak yang tersisa. Artinya kompetisi ini ada ujungnya gitu loh. Nggak yang ujuk-ujuk tiba-tiba hilang entah kemana, hanya 1-2 pemain tersisa. Walaupun juga kita harus syukuri ya, karena Bagus Kavi dan Hernando Ari tetap bisa on perform. Dan gue ingat di pertandingan tersebut penonton Indonesia ada yang dipukulin sama polisi Malaysia, dan Bagus Kavi keluar lapangan dan membela. Ini luar biasa. Makanya dari sejak itu gue selalu respect dengan dia, karena punya mental yang sangat luar biasa, baik ya, dan juga loyal orangnya kalau gue lihat. Jadi mudah-mudahan sukses di Utrecht. Nah, satu lagi kalau kita bicara sedikit Olleries, ini pemain tim nasional Australia muda, agak sedikit ada perbedaan dengan kita. Kalau kita secara rataan umur agak lebih tua ketimbang Olleries atau Australia muda. Tapi memang ini ada tujuannya ya, seperti yang dikatakan Trevor Morgan, pelatih dari Australia, bahwasannya tim ini memang dipersiapkan untuk Olimpiade Paris 2024. Jadi sangat luar biasa sekali, mereka sudah berpikir panjang, bukan hanya 1 tahun, bahkan 2, 3, 4 tahun ke depan. Ya, kalau kita lihat rataan umur mereka ini sangat muda, dan yang tertua itu hanya Mark Tokic. Ya, ini 22 tahun yang bermain di Liga Swedia. Jadi hanya 1, sisanya yang bahkan yang usia 21 tahun aja hanya 2 tahun yang usianya 21 tahun. Sisanya kebanyakan 18 dan 19, bahkan ada yang 17 tahun ya. Jadi ini menunjukkan ya pembinaan mereka harus diakui lebih baik dan lebih berjenjang ya. Jadi fokus ini yang gue pikir bisa kita pelajarin, bagaimana pemain ini dipersiapkan benar-benar sangat luar biasa, ada jenjangnya, dan akhirnya berujung pada tim nasional senior. Nah, itu kita tentunya berharap yang jelas ya, kita berharap apapun itu
malam hari ini Indonesia bisa menang. Ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu. Jadi lupakan dulu liga-liga lainnya. Ya walaupun katanya Liga Indonesia ada yang main juga ya, Persib dan PSIS kalau nggak salah, I don't know. Anyway, ya pokoknya kita dukung dulu timnas, semoga kita bisa menang atau minimal seri, dan pertandingan kedua kita bisa meraih hasil yang lebih baik lagi dan kita bisa lolos ke Uzbekistan ke depan. Ya mudah-mudahan, siapa tahu, namanya kita berharap. Oke, itu aja untuk edisi kali ini. Terima kasih udah nonton. Seperti biasa, gue berharap lu dalam keadaan sehat selalu. Thank you udah nonton ya. Ciao.